Selat Surigao terlihat tenang dari atas, tetapi tersembunyi 200 meter di bawah permukaan. Sesuatu yang mustahil tersembunyi dalam kegelapan. Bukan satu, tetapi dua kapal perang besar. Kapal-kapal saudari yang dibangun di galangan kapal yang sama, dimodernisasi bersama, dan dikirim untuk mati bersama pada malam yang sama di bulan Oktober tahun 1944. Keduanya tergeletak terbalik di dasar laut. Struktur atas mereka yang head bergaya pagoda. Dulunya, yang tertinggi di antara kapal perang manapun di dunia, kini tertekan ke dalam lumpur. Kapal perang Jepang Fuso dan Yamashiro. Saudari-saudari pagoda itu ditemukan 73 tahun setelah mereka menghilang dalam salah satu pertempuran laut paling brutal yang pernah terjadi. Tetapi inilah pertanyaan yang menghantui para sejarawan selama beberapa dekade. Mengapa dua raksasa usang ini, yang sudah kalah kelas oleh kapal perang yang lebih baru, dikirim dalam apel yang semua orang tahu adalah misi bunuh diri? Dan apa yang diungkapkan bangkai kapal mereka tentang menit-menit bencana terakhir itu? Ketika kedua kapal hancur berkeping-keping oleh kekuatan Amerika yang luar biasa. Sebagai konteks, karena rekaman dan foto Fuso dan Yamashiro selama perang terbatas, beberapa adegan dalam video ini menggunakan kapal perang representatif dan rekaman laut dalam untuk membantu Anda membayangkan nasib mereka. 25 November tahun 2017. Kapal penelitian Petrel yang didanai oleh salah satu pendiri Microsoft, Paul Allen, menyelesaikan pemindaian sonar di atas dasar Selat Surigao di Filipina. Tim telah berburu selama berbulan-bulan, mencari kapal perang yang hilang dari salah satu pertempuran laut paling menentukan di Perang Dunia Kedua. Kemudian monitor menyala dengan dua kontak besar yang terletak hanya 650 kaki di bawah permukaan. Keduanya terbalik. Keduanya memiliki ukuran dan bentuk yang kira-kira sama. Penemuan ini menimbulkan tantangan segera. Bagaimana Anda mengidentifikasi dua kapal saudari yang hampir identik, yang telah tergeletak di perairan yang sama selama 73 tahun? Tim Petrel tahu mereka telah menemukan Fuso dan Yamashiro, tetapi bangkai kapal mana yang mana? Dan yang lebih penting, apa yang dapat diungkapkan bangkai kapal ini tentang menit-menit awal pertempuran Selat Surigao ketika sesuatu berjalan sangat salah dalam kegelapan? Catatan arsip saling bertentangan. Kesaksian para penyintas langka, hanya 20 orang dari total lebih dari 3.200 awak yang berhasil melarikan diri. Bangkai kapal itu sendiri menyimpan jawaban yang telah diperdebatkan para sejarawan selama 7 dekade. Termasuk pola kerusakan yang tidak biasa, yang akhirnya akan menjelaskan dengan tepat bagaimana saudari-saudari pagoda Jepang menemui akhir mereka. Fuso diluncurkan pada Maret tahun 1914 di Arsenal Angkatan Laut Kure. Diikuti oleh saudarinya Yamashiro pada November tahun 1915 di Yokosuka. Ketika Fuso ditugaskan pada November tahun 1915, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menyatakan dia sebagai kapal perang paling bersenjata di dunia. Klaim itu tidak kosong. Setiap kapal membentang 202,7 meter dari haluan ke buritan, menggusur lebih dari 35.000 ton pada beban penuh. Persenjataan mereka belum pernah terjadi sebelumnya. 12 meriam 14 inci yang diatur dalam 6 turret kembar dalam konfigurasi 2-1-1-2. Dengan 2 turret di depan, 1 di tengah kapal, 1 lagi setelah cerobong asap, dan 2 lagi di buritan. Tata letak ini memaksimalkan daya tembak samping tetapi menciptakan komplikasi struktural yang akan mengganggu kedua kapal sepanjang masa layanan mereka. Selama uji coba, keduanya melebihi kecepatan desain mereka yaitu 22,5 knot, dengan Fuso mencapai 23 knot. Tetapi pada tahun 1930-an kapal perang yang lebih baru membuat mereka usang. Antara tahun 1930 dan tahun 1935, keduanya menjalani modernisasi radikal. Para insinyur membangun kembali suprastruktur mereka menjadi massa bergaya pagoda yang menjulang tinggi, yang menjulang lebih dari 40 meter di atas garis air, menambahkan tonjolan untuk perlindungan torpedo, meningkatkan baja pelindung dan mengganti mesin mereka.
Transformasi tersebut menelan biaya jutaan dan memakan waktu bertahun-tahun. Namun pada saat Jepang memasuki Perang Dunia II pada Desember tahun 1941, Fuso dan Yamashiro masih kalah kelas oleh kapal perang Jepang yang lebih baru seperti Nagato dan kapal kelas Yamato yang besar dengan meriam 18 incinya. 24 Oktober tahun 1944, pertempuran Teluk Leyte sudah berlangsung dan Jepang sangat putus asa. Amerika telah menginvasi Filipina dan jika mereka berhasil, jalur pasokan Jepang ke Asia Tenggara akan terputus. Laksamana Madya Shoji Nishimura memimpin pasukan selatan. 7 kapal perang termasuk Fuso dan Yamashiro ditugaskan dengan misi yang hampir mustahil. Mereka harus melintasi Selat Surigao pada malam hari, menerobos pertahanan Amerika dan menyerang armada invasi di Teluk Leyte dari selatan. Sementara pasukan Jepang lainnya menyerang dari utara. Semua orang tahu itu adalah misi bunuh diri. Selat itu sempit, kurang dari 15 km lebarnya di beberapa tempat. Dan pasukan Amerika menguasai kedua pantai. Laporan intelijen mengonfirmasi bahwa Laksamana Muda Jas Oldendorf memimpin 6 kapal perang Amerika di pintu keluar utara, didukung oleh kapal penjelajah dan puluhan kapal perusak. Pasukan Nishimura berlayar ke utara menuju selat setelah tengah malam pada 25 Oktober. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Oldendorf telah menyiapkan penyergapan yang sempurna. Kapal-kapal perangnya menunggu dalam barisan melintasi ujung utara selat, diposisikan dengan sempurna untuk cross deck, sebuah taktik angkatan laut di mana seluruh sisi kapal menghadap haluan lawan, sementara lawan hanya bisa menembakkan meriam depannya. Itu adalah skenario impian yang dipelajari setiap komandan kapal perang, tetapi jarang tercapai. Ujian berat dimulai sekitar pukul 2 pagi. Kapal-kapal P Amerika menyerbu dari kegelapan meluncurkan torpedo. Pasukan Nishimura bertempur melewati mereka tetapi serangan-serangan itu membuyarkan formasinya. Kemudian sekitar pukul 3 pagi, kapal perusak Amerika melaju di kedua sisi selat, melepaskan rentetan torpedo dari jarak dekat. Fuso menerima beberapa hantaman di sisi kirinya. Saksi melaporkan ledakan besar di bagian tengah kapal, dan kapal perang itu mulai terbelah. Bagian haluan dan buritannya terpisah. Tetapi entah bagaimana keduanya tetap mengapung, terombang-ambing dan terbakar. Yamashiro yang mengibarkan bendera Nishimura terus maju. Sang Laksamana tidak pernah goyah. Sekitar pukul 3 pagi, Yamashiro memasuki jangkauan garis pertempuran Oldendorf. 6 kapal perang Amerika, 5 di antaranya adalah penyintas Pearl Harbor yang mencari balas dendam, melepaskan tembakan secara bersamaan. Peluru 16 inci menghujani dari West Virginia, Maryland dan Tennessee. Peluru 14 inci menyusul dari California, Pennsylvania, dan Mississippi tua. Suprastruktur pagoda Yamashiro menjadi magnet bagi peluru. Kapal perang itu menerima hantaman demi hantaman. Api berkobar di seluruh deknya. Tapi dia terus membalas tembakan dengan meriam depannya. Kemudian sekitar pukul 4 pagi dia terbalik dan karam, membawa Laksamana Nishimura dan 1.625 anak buahnya bersamanya. Di belakangnya, bagian-bagian Fuso yang hancur akhirnya tenggelam. 1.600 awak kapal hilang. Pertempuran Selat Surigao akan tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran kapal perang melawan kapal perang terakhir yang pernah terjadi, dan Fuso serta Yamashiro tidak pernah memiliki kesempatan. Saat-saat terakhir terungkap dengan efisiensi brutal. Fuso menerima setidaknya 4 torpedo selama serangan kapal perusak. Sekitar pukul 3.10 menit menghantam sisi kiri tengah kapal. Ledakan-ledakan itu sangat dahsyat. Para penyintas menggambarkan kapal itu terbelah 2. Kedua bagian yang terputus hanya terhubung oleh logam bengkong dan minyak yang terbakar. Hebatnya, kedua bagian tetap mengapung selama lebih dari 1 jam, hanyut ke selatan mengikuti arus. Beberapa sejarawan percaya ledakan gudang amunisi berkontribusi pada pecahnya kapal, sementara yang lain berpendapat kerusakan torpedo saja sudah cukup untuk mematahkan lambung kapal yang melemah. Bagaimanapun, pada pukul 4 pagi kedua bagian telah tenggelam di bawah permukaan. Awak kapal Fuso yang berjumlah sekitar 16 orang
Hanya 10 yang selamat. Kematian Yamashiro lebih lambat, tetapi sama-sama tak terhindarkan. Setelah Fuso tertinggal, kapal perang itu maju sendirian ke zona pembunuhan Oldendorf. Dia menerima hantaman kaliber besar pertamanya sekitar pukul 3.52 menit pagi. Ketika kapal perang Amerika melepaskan tembakan pada jarak sekitar 22.000 yard, sekitar 12 km, dampaknya sangat menghancurkan. Peluru menembus pelindung deknya, meledak di dalam lambung kapal. Superstruktur pagodanya sudah rusak oleh serangan kapal perusak sebelumnya. Menerima beberapa hantaman langsung. Sistem kendali tembakan gagal. Komunikasi terputus. Namun awak Yamashiro terus berjuang. Meriam depannya terus menembak bahkan saat kapal mulai miring parah ke kiri. Sekitar pukul 4 pagi dia menerima hantaman torpedo tambahan dari kapal perusak Amerika yang melakukan serangan lanjutan. Kerusakan gabungan dari peluru dari atas dan torpedo dari samping membanjirinya pada pukul 4.19 menit pagi. Yamashiro terbalik sepenuhnya dan tenggelam dalam hitungan menit. Lambungnya menghilang ke dalam air gelap Selat Surigao. Laksamana Nishimura tenggelam bersama kapalnya. 10 orang selamat dari total 1.625 awak. 73 tahun kemudian, kedua kapal saudari itu terbalik di dasar laut, tempat peristirahatan terakhir mereka, sebuah bukti salah satu pertempuran laut paling tidak seimbang dalam sejarah. Sebelum kita melanjutkan, sedikit pengingat. Berlangganan membantu saluran ini berkembang dan memberi kami lebih banyak waktu untuk meneliti dan menceritakan kisah-kisah kapal karam ini. Ini menjaga sejarah maritim tetap terjangkau bagi semua orang yang peduli dengan laut. Pencarian di Selat Surigao menggabungkan kendaraan bawah air otonom canggih dan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh yang mampu melakukan pencitraan detail di kedalaman. Sonar pemindaian samping memetakan kilometer persegi dasar laut, membangun gambaran komprehensif tentang di mana ladang puing dan bangkai kapal utuh berada. Ketika dua kontak besar muncul di layar pada hari November tahun 2017 itu, tim menghadapi tantangan identifikasi secara langsung. Solusi tersebut memerlukan analisis tingkat forensik yang menggabungkan beberapa titik data. Pertama, superstruktur pagoda yang khas, bahkan terbalik dan sebagian runtuh, menunjukkan perbedaan yang jelas dalam konfigurasinya, yang cocok dengan foto-foto arsip. Pengukuran kedua panjang lambung mengonfirmasi bahwa kedua bangkai kapal berukuran sekitar 202 meter, konsisten dengan kelas Fuso. Pencitraan ROV ketiga mengungkapkan susunan 6 menara yang unik dalam pola 2112. Tidak ada kapal perang Jepang lainnya yang memiliki tata letak ini. Pola kerusakan keempat menceritakan kisahnya. Satu bangkai kapal menunjukkan bukti kegagalan struktural yang dahsyat di bagian tengah kapal, konsisten dengan Fuso yang terbelah dua. Yang lain menunjukkan kerusakan terkonsentrasi pada superstruktur dan bagian atas. Sesuai dengan laporan Yamashiro yang menyerap puluhan tembakan peluru kaliber berat. Bidang puing kelima dalam posisi relatif terhadap garis waktu pertempuran yang diketahui dan perhitungan hanyutan saat ini membantu mengkonfirmasi identitas. Akhirnya, kolaborasi dengan Museum Nasional Filipina dibandingkan dengan catatan pertempuran arsip kami memberikan konfirmasi resmi. Bangkai kapal-kapal itu persis di tempat yang seharusnya. Persis seperti yang seharusnya terlihat setelah 73 tahun di bawah air. Penemuan Fuso dan Yamashiro penting jauh melampaui pemecahan teka-teki sejarah. Pada tahun 2024, peneliti Anthony Tully dan Robert Lundgren menerbitkan studi komprehensif, membandingkan bukti fisik dari bangkai kapal Suruga dengan laporan aksi dari sumber Jepang dan Amerika. Pekerjaan mereka memberikan wawasan baru tentang urutan peristiwa yang tepat selama jam-jam kacau itu. Menyelesaikan puluhan tahun laporan yang bertentangan tentang kapal mana yang terkena kapan dan oleh senjata apa. Bangkai kapal juga berfungsi sebagai situs arkeologi bawah air. Momen-momen beku teknologi Angkatan Laut tahun 1944. Mereka telah menjadi terumbu karang buatan yang mendukung ekosistem laut di perairan dalam selat. Untuk keluarga Jepang dan kelompok veteran, lokasi yang dikonfirmasi menyediakan tempat untuk mengenang. Meskipun koordinat pastinya tetap rahasia. Yang terpenting,
Bangkai kapal-kapal ini mengingatkan kita akan biaya kemanusiaan. Ketika kapal perang usang dikirim dalam misi yang mustahil, lebih dari 3.200 orang hilang di antara kedua kapal dalam satu malam di bawah hukum maritim internasional dan khususnya pedoman yang melindungi kapal militer yang tenggelam. Baik Fuso maupun Yamashiro ditetapkan sebagai kuburan perang. Posisi persisnya tidak diungkapkan secara publik untuk mencegah gangguan yang tidak sah atau operasi penyelamatan. Lebih dari 3.000 jiwa tetap bersama kapal-kapal ini, terkubur dalam bajau di dasar Laut Selat Surigao. Organisasi Peringatan Jepang mengadakan upacara peringatan tahunan, dan pemerintah Filipina melindungi situs-situs tersebut sebagai bagian dari warisan maritim mereka. Pelajaran dari Pagoda Sister sangat memprihatinkan. Mereka sudah usang ketika dimodernisasi pada tahun 1930-an. Dan pada tahun 1944 mereka tidak seharusnya menghadapi garis pertempuran Amerika modern. Namun komando Jepang tetap mengirim mereka. Dan Laksamana Nishimura mengikuti perintahnya sampai akhir. Mengetahui bahwa ia memimpin anak buahnya menuju kematian mereka. Bangkai kapal Fuso dan Yamashiro berdiri sebagai monumen tidak hanya untuk pertempuran Selat Surigao, tetapi untuk semua pelaut yang bertempur di kapal-kapal yang kalah tanding sejak awal. Pengorbanan mereka pantas dikenang dan tempat peristirahatan mereka pantas dihormati.